Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Waalaikumsalam. Ibu peserta forum grup diskusi pada siang hari ini, anjuran pemerintah untuk di rumah saja justru berpotensi terjadi baby boom di negeri ini. Angka kelahiran diprediksi meningkat di Kota Semarang, bahkan dulu pernah viral anjuran dari tenaga kesehatan yang berkeliling kampung meminta warga untuk menunda kehamilan selama pandemi. Padahal dengan anjuran di rumah saja, potensi suami istri untuk berhubungan intim justru meningkat. Pertanyaannya, bagaimana seks yang aman di tengah pandemi? Kemudian posisi bercinta seperti apa yang dianjurkan saat bercinta? Bagaimana jika penderita COVID tidak bisa mengendalikan nafsu syahwatnya? Wah, ini diskusi temanya menarik sekali siang ini. Saya jadi menggebu-gebu ya. Tentunya banyak pertanyaan lain yang akan kita lontarkan pada siang hari ini dengan narasumber utama kita, yakni beliau seorang dokter yang juga seksolog, sehari-hari berpraktik di Rumah Sakit Logorejo dan di rumahnya di Lamper, juga pengasuh tetap rubrik Yuk Tanya Dokter di harian Jawa Pos Radar Semarang. Beliau adalah Dr. Andi Sugiarto, SPRM. Terima kasih dokter sudah tersambung di Zoom meeting siang hari ini. Apa kabar dok? Kabar baik, sehat. Alhamdulillah ya. Sehat. Ini sehat secara fisik, ya, mental, ya toh, tetap ya, optimis dan tetap bergairah tinggi ya. Sehat jasmani dan rohani ya dok ya. Ya. Ngomong-ngomong itu jersinya itu dari klub apa ini dok? Wah ini masih baru ini. Iya ini kelihatan dok. Labelnya masih kelihatan barusan dilepas. Ajax nih. Oh Ajax Amsterdam. Iya. Pendukung Ajax Amsterdam. Ya, tapi saya penggemar PSIS ya. Oh ya. Ini depannya Ajax, belakangnya PSIS nih kayaknya belakang kaosnya. PSIS. Baik, perlu kita sampaikan bahwa diskusi ini terselenggara atas kerjasama Jawa Pos Radar Semarang dan Satgas COVID-19. Saya Suli Sesa yang akan memandu jalannya diskusi selama kurang lebih 1 jam ke depan. Juga disiarkan diskusi kita pada siang hari ini di Radar Semarang TV melalui kanal YouTube. Baik, kita mulai diskusi siang hari ini. Saya ingin tahu kesibukan Dokter Andi sendiri selain kesibukan melayani pasien, sibuk apa lagi nih dok? Sehari-hari. Sehari-hari sebelum pada waktu pertama COVID itu kan ini ya mulai banyak di rumah ini. Jadi mulai ada konsultasi online, konsultasi online. Jadi pasien-pasien yang tadinya harus datang sekarang online, secara online. Malah dari bukan hanya dari Semarang, jadi seluruh Indonesia malahan. Sampai sekarang gitu ya. Lalu kegiatan saya tentunya lebih banyak olahraga yang tadinya olahraga aja di tugas ya. Sekarang olahraga jadi olahraga outdoor dan indoor ya dok ya? Indoor di rumah aja, nge-gym di rumah aja. Yang outdoornya yang dikurangi itu? Outdoornya boleh sih, ya saya tetap ada, tetap jaga di indoor di rumah aja. Kalau orang lain angkat berat, ya saya angkat ringannya angkat piring dong. Kalau angkat ringan angkat piring dong. Angkat piring ya. Itu angkat ringan dok gitu ya. Angkat ringan betul. Piring sama nasinya. Dok di tengah pandemi ini ya. Dan tetap edukasi ya, edukasi melalui YouTube, melalui artikel malah lebih jalan terus. Dokter di tengah pandemi selama ini bagaimana ini sebaiknya sebuah keluarga dok mensikapi dok? Ya. Tapi maaf, ini kok ada suara lain ya? Apa bisa di-mute dulu ya? Ya, ini ada suara lain ya dok ya. Oke, jadi sebuah keluarga itu kan berarti istri, ya kan? Suami, istri, lalu anak, menantu, cucu. Kita fokus ke suami dan istri kan gini. Ya. Nah,
di kala pandemi kan banyak di rumah. Kita banyak di rumah. Banyak di rumah, banyak waktu luang ya. Karena kita nggak usah pergi-pergi ke tempat kerjaan, tadinya untuk transport, untuk ganti baju, ya kan? Yeah. Jadi lebih ringkas gitu. Ada dua hal sebetulnya tulis. Yang pertama, bagi orang yang memang udah lalu mereka itu semakin banyak waktu untuk berdua ya, untuk bercinta. Nah, tapi ada sebagian yang katanya semakin sering ketemu itu malah jadinya ini ya, gampang bertengkar gitu loh. Ada nggak cerita-cerita kayak gitu Pak Sulis? Ada juga sih dok. Iya. Nah, kalau bertengkar ya itu memang kita harus bisa komunikasi lah ya. Kuncinya tuh di komunikasi gitu. Nah, komunikasi yang seperti apa? Ya tinggal kita ini ya. Kalau ngomong itu jangan keras-keras lah. Yang tadinya kalau ngomong terlalu apa ya? Slow. Oh, slow ya. Slow, jangan. Ya ini waktunya untuk menyinkronkan komunikasi kita. Jadi dokternya pun ngalami sendiri kan, tadinya kita sibuk di rumah sakit. Pengalaman pribadi nih. Boleh diceritakan dok? Iya, tadinya kan kita sibuk sendiri. Ya kan? Yeah. Nah, udah gitu kan, ya maaf aja ya. Kan pemasukan juga kurang, ya kan? Ini kan suatu hal mengaruhi juga. Betul. Dok, kalau bicara soal anjuran ya di tengah pandemi dan anjuran di rumah saja, ini kan di satu sisi juga berpotensi juga meningkatkan terjadinya hubungan intim, dok. Suami istri dok, apalagi ditambah WFH ya dok ya, pagi sampai pagi lagi ketemu terus dok ini. Ini gimana dok ini? Ya, memang betul ya. Nah, ini semua itu tergantung dari kita ya sebetulnya. Meningkatkan hubungan intim. Nah, sebetulnya ini yang kita harapkan ya. Harapkan dalam arti apa? Hubungan intim itu terjadi kalau semuanya harmonis gitu kan? Iya dok. Iya kan? Betul. Terus gimana ya? Terus orang kalau ngajak kan enggak. Ayo kita senggol bacok. Gocok. Senggol langsung naik kan enggak. Betul. Mesti ini ya. Nah, itu bukan masalah sebetulnya. Yang masalah itu udah ketemu lama di rumah ya. Tapi pertemuan waktu lama di rumah ini nggak berkualitas gitu. Itu jadi problem. Kalau hubungan terus ya namanya juga seksual ya nggak? Terus kan gitu ya. Justru pertemuan lama itu tidak menjamin ya dok ya terjadinya kualitas ya hubungan ya dok ya. Betul. Dok ini pertanyaannya nggak saya diuji. Jadi suatu hubungan suami istri itu relationship-nya diuji sekarang waktu pandemi ini. Beneran enggak gitu loh. Bagaimana nih? Dok ini karena temanya tentang berhubungan seks di tengah pandemi nih. Ini agak sensitif ini dok. Kalau bagaimana sebaiknya seks di tengah pandemi dok ini dok? Selain tadi syaratnya harus harmonis dulu dok ya. Kalau nggak harmonis, masa ya senggol bacok gitu dok. Bukan senggol bacok, tapi senggol numpak ya. Ya takutnya nanti disliding sama back kiri nanti dok ya. Oh gitu. Gimana ini dok ya? Jadi kalau yang namanya aman, ya kan, ini kan kita ngomong tentang suami istri. Kalau aman, pertama aman dari COVID dulu. Iya kan? Itu syarat utama.
Iya, syarat utama. Ya. Nah, itu kan udah pasti kan ya. Ya. Nah, aman sebetulnya kan aman, imun, iman. Nah, iman kan ibadah, ya kan? Nah, kalau imun tuh kita meningkatkan kekebalan tubuh, imun tubuh, olahraga, ya kan? Terus juga makan yang bergizi, terus ya minum makan protein. Nah, susu itu juga protein loh. Nah, susu ya, benar ya dok ya? Susu ya, susu. Ada susu bubuk, ya. Ada susu cair, ada susu-susu yang lain, macamnya banyak gitu ya. Susu cap nona gitu ya. Nah, iman banyak beribadah, imun aman ya pakai masker, terus jaga jarak. Jaga jarak ini penting loh, jaga jarak ya, jaga jarak. Terus satu lagi kalau buat saya, iman, imun, aman, Imron. Nah, Imron ini yang kita bicarakan, si Imron. Ya. Mana ini Imron, kemana ini dok? Imronnya kemana ini? Gitu ya. Iya, iya. Nah, jadi nomor satu, kalau memang ada keraguan, wah, ada suaminya atau istrinya batuk pilek, atau di antara keluarga tuh ada yang batuk pilek, meriang, kita pikirannya kemana? Ya kan, berarti itu takutnya kalau COVID kan. Nah, jadi semua pertanyaan sekarang nih kan, maaf ya, ada orang meninggal, kenapa sakitnya? Ya kan mesti, ya kan pikiran kita ke situ. Langsung ke situ. Ada orang badan panas, COVID enggak, kan gitu. Ada toko, tahu-tahu ada toko atau usaha atau kantor ditutup, kenapa tiba-tiba tutup? Nah, jadi semua pikirannya ke situ. Jadi semua gejala itu kita mikirnya ke situ. Nah, kalau misalnya ada gejala, ya paling baik adalah swab, periksa. Terus isolasi mandiri, namanya isolasi mandiri bukan terus ya benar-benar satu ruang tersendiri gitu kalau memang ada. Jangan campur-campur ya. Jangan campur, apalagi berhubungan intim gitu loh. Oke. Senggol sih, senggol jarak jauh nggak apa-apa ya. Senggol jarak jauh itu pakai ilmu tenaga dalam dok itu dok. Tenaga dalam. Iya, jarak jauh itu. Dok ini sudah tuh. Itu pakarnya senggol jarak jauh dok. Dok ini kalau ngomong soal Imron ya, seks di tengah pandemi tentu harus lebih ekstra hati-hati ya dok ya. Sebaiknya selain tadi harus syarat utamanya harus bebas COVID dulu. Sebaiknya apa saja yang perlu dilakukan dok? Nah, jadi kalau memang udah bebas COVID yang nggak ada gejala, ya kita berfungsi aja. Mau nggak mau, suami istri itu kan tetap tidurnya bareng ya, walaupun kita sendiri nggak tahu OTG atau enggak, ya kan? Nah, ya kalau yang aman itu tadi sebelum berhubungan tentunya mandi keramas. Kayaknya kalau gitu ya. Iya, mandi keramas, membersihkan diri. Kalau dari luar ya, misalnya dari pergi-pergi, tentunya semua baju taruhnya di luar kamar gitu kan. Jadi nggak ada barang yang habis dipakai gitu. Jadi mandi keramasnya itu sebelum ya dok ya? Sebelum lah, tentunya ya sesudah pasti. Ya kan? Itu wajib juga. Gitu. 2 kali ya dok ya berarti ya dok ya? Mandi keramasnya 2 kali ya dok ya? Iya. Jadi kalau netizen bilangnya before after ya. Before after itu penting. Sebelum dan sesudah ini ya, jadi boros sampo nih dok ya. Iya. Ini untuk menjaga kebersihan ya itu dok satu. ya. Lalu yang kedua ya, kalau masalah waktu itu ya susah-susah gampang. Kenapa? Dok, banyak waktu sekarang. Pagi, siang, sore, malam, istri saya, suami saya ada di rumah terus. Tapi ya dari dewan pengawas ini ada terus. Dewan pengawas siapa? Mertua, anak tuh ada terus. Mereka kan di rumah terus, ya nggak? Iya. Ayo. Selalu dalam pengawasan ini gimana ini? Gimana ini kesempatannya hampir nggak ada ini diawasi terus. Gimana caranya? Gimana caranya? Nanti saya mau tanya juga dong dari peserta gimana sih tips-tipsnya ya untuk
pengalaman mereka. Nanti kalau udah saya kasih tahu juga. Oke. Iya kan? Nah, lalu yang ketiga. Lalu gini. Yang ketiga, tentunya alon-alon asal kelakon. Jadi ya jangan terlalu buru-buru, jangan kesusu. Nah, walaupun jangan kesusu tapi ya kesusu juga gitu loh ya. Jangan kesusu tapi kesusu juga. Penjelasannya gimana? Tolong dijelaskan dong gitu. Ini ya memang harus ada ini imajinasi sedikit ya. Saya harus berimajinasi nih. Nah, tapi juga maksudnya jangan buru-buru, tapi harus ada pemanasan juga. Ya kan? Itu. Ya. Pemanasan santai. Ya. Tapi juga jangan terlalu lama karena supaya jangan capek-capek, ya kan? Capek. Jangan sampai masuk angin. Nanti kalau kelamaan pemanasannya anti klimaks dok nanti dok ya. Nah, iya. Gitu, dok. Bisa itu bahasa medisnya enter the wind. Enter itu masuk, the wind itu angin, jadi masuk angin. Akhirnya the body is not delicious ya nggak? The body is not delicious ya nggak? Betul dok. Dok ini saya buka ini ya dok ya komunikasi dengan Bapak Ibu yang terlibat dalam diskusi kita siang ini ya dok ya. Boleh ya dok ya biar berdiskusi dengan Dokter Andi. Saya mau ke Pak Dinar dulu, Pak Dinar, selamat siang Pak Dinar. Pak Dinar. Ya, Pak siang, Dinar. Selamat siang Pak Dinar. Siap. Ya, wah. Lagi pertanyaannya enggak sambil jalan-jalan. Pertanyaannya simpel, Dok. Sebenarnya kalau orang sudah tahu tentang COVID, tentu kan aman dalam berhubungan badan. Karena yang dijaga adalah droplet dan lain sebagainya. Betul. Kan sekarang pertanyaannya tinggal satu, apakah cairan tubuh bisa menularkan COVID? Jika tidak, itu kan berarti nggak ada masalah. Berarti permasalahannya adalah di bagaimana kita mengantisipasi dari COVID. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana menjaga istilahnya menjaga syahwat bagi orang-orang yang work from home karena tiap hari ketemu terus merasa bosan itu. Iya. Jadi dua ya. Iya, Dok. Oke, Pak Dinar. Monggo dok, silakan dok dijawab dok. Jadi menular itu sekarang kita tahunya kan dari droplet. Droplet itu kan kalau gampangannya muncrat gitu aja ya, dari hidung sama dari mulut. Yang menyebut aerosol itu nanti di udara, ya kan? Ya, kalau saya bilang sementara ini kan kita tahunya itu. Nah, menurut saya itu adalah cara penularan yang paling berbahaya karena kita nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah nempel aja sudah bisa tertular. Yeah. Jadi kalau udah bilang penularan lewat droplet, mungkin kita sudah nggak bisa kontak dengan orang tersebut gitu loh. Jadi, nah artinya gini, kalau bebas dibilang sudah bebas dari COVID, artinya dropletnya nggak apa-apa, nggak bisa menularkan, ya dia berhubungan ya aman-aman aja gitu. Jadi dari sperma maksudnya begitu toh cairan tubuh. Ya saya kira enggak ada masalah. Gitu. Enggak ada masalah. Ya, tapi bebas COVID dulu ya. Ya, penting itu yang pertama. Terus yang kedua, Dok? Yang kedua tadi apa ya? Syahwat itu tadi ini kan lama mengendalikan ya. pada penderita COVID atau enggak ini? Bukan dok, maksudnya kan di rumah terus selama berhari-hari. Apa nggak bosan gitu dok, biar nggak bosan bicara. Mensiasatinya gimana dok ini dok ya gitu. Mensiasatinya. Iya dok. Ya. Nah gini, kalau memang mau menahan syahwat, ya kita kalau syahwat itu kan adanya di mana sih? Di pikiran. Di pikiran. Sama ya kan, sama kita di
kalau kita menyentuh Sentuhan, kita memang harus menahan. Ya kita jangan mikir. Nah, pikiran kita alihkan. Omes. Iya kan? Iya. Kalau kita diem aja ya pasti ke arah situ terus. Satu. Lalu yang kedua supaya tidak memancing kerusuhan, memancing kerusuhan. Konflik antar supporter. Ya kita jangan nyentuh-nyentuh gitu loh. Ya. Jangan mancing-mancing. Jangan mancing-mancing. Ya nggak usah nyenggol itu tadi, ya kan? Nah, kenapa harus ditahan syahwatnya? Ya. Nah, kalau misalnya tidak ada istilahnya masalah tentang ibadah atau apa, kalau ibadah kan udah jelas. Ya. Misalnya, saya lagi ibadah, saya nggak boleh, saya lagi puasa. Ya, sudah nggak ada kata-kata lain, ya aku mau ibadah, jangan melakukan yang lain, kan gitu. Ya. Tapi kalau nggak ada ya nggak usah ditahan syahwatnya. Los aja gitu loh. Kalau iklan-iklan, iya. Kalau iklan-iklan tuh bilang iyain aja lah biar cepat. Gitu. Gimana Pak? Mas Dinar? Ya. Terima kasih. Edaknya dibuka sebentar aja, 2 detik. Ini pakai N95 juga, Dok. Wah, perlindungan maksimal ini. Ya, perangkap. Ya. Wah, sip. Ya. Ya, ini wajahnya kok saya lihat kok hampir mirip ya Pak Dinar sama Dr. Andi ya. Agak mirip-mirip. Ya. Menkominfo. Ya. Oke, ini saya buka lagi nih. Saya sapa Pak Patah Yasin. Selamat siang Pak Patah Yasin. Nih. Pak Patah Yasin. Gabung. Patah Yasin. Ya. Assalamualaikum Pak Patah Yasin. Assalamualaikum Pak. Nah, oke. Sultan Demak, Sultan dari Demak. Iya. Oh iya Patah. Iya. Pak Patah Yasin ini pengajar atau apa ini Pak Patah? Pengajar. Ya? Pengajar Pak. Pengajar ya. Ya. Silakan Pak Patah Yasin. Ada pertanyaan disampaikan ke Dr. Andi. Sementara belum ada ini Pak. Oh, belum ada, tapi menyimak ya tadi ya. Ya, menyimak. Tapi itu suara dokter kurang jelas. Oh, kurang jelas. Sebentar. Padahal ini kita terima cukup jelas nih. Oh gitu ya. Oh, cukup jelas ya. Iya, cukup jelas nih. Oke, sementara belum ada ini Pak. Baik, oke, terima kasih Pak Patah Yasin. Ini saya ke ibu-ibu. Ini Ibu Lis. Selamat siang Bu Lis. Selamat siang Bu Lis. Nanti kalau Pak yang dipanggil nggak ada pertanyaan, nanti saya yang kasih pertanyaan. Nah, ini ibu-ibu Dok, ini Dok. Ini ibu-ibu Dok. Nah, ini Bu Lis Dok. Nah, nanti dokter bisa tanya sama Bu Lis ya. Siang Mas Ulis. Selamat siang Bu Lis. Ya Dok, terima kasih sekali penjelasannya. Begini Dok, selama pandemi ini kan kita juga agak was-was gitu loh Dok. Was-was maksudnya memang hubungan dengan keluarga itu terutama dengan suami, hubungan intim maksudnya itu agak-agak terbatas. Karena apa? Karena ada diliputi rasa was-was itu. Misalnya kalau pengalaman saya ya Dok, kalau misalnya suami tidak coba itu, saya sudah jangan mendekat gitu. Padahal saya tidak tahu apakah batuknya itu atau cuma batuk akan. Kalau ada batuk, kok bersin gitu sudah langsung menjauh begitu Dok. Ini kadang-kadang kan bikin kok jadi suasananya kok jadi kayak gini nggak enak. Nah itu untuk mengatasinya kayak gitu gimana ya Dok? Karena itu Dok, Dok. Ya. Pakai gaya khusus. Oh, baik. Gimana Dok ini Dok? Dokter mau tanya juga ke Bu Lis, silakan. Tadi katanya mau tanya. Ibu, ya kalau Ibu Bulis sudah tanya ya saya cuma tanya usianya Bapak, usianya suami berapa, usianya Ibu berapa? Ya, suami 44 Dok. 44. Ya. Ibu usia berapa? Kenapa? Ibu usianya berapa? Sama Dok, sama. Sama Dok. Oh, iya.
Sapantaran. Ya, jadi memang kalau kita merasa nggak mantap, memang ya nggak bisa ini ya, bisa melakukan rasanya ya. Nah, cuma makanya preventif atau pencegahan itu sangat penting. Ya, sangat penting. Ya misalnya pakai masker dulu. Ini. Masker ini hidungnya nih lihat nih. Kan ya kita jadi yang penting kita memang ada pencegahan di luar ya, di luar. Kalau di rumah misalnya suami batuk, ya kalau batuk satu kali mungkin keselak, tapi kalau ya kita bukan hanya tidak melakukan hubungan, tapi kita juga kita gencatan senjata dulu gitu. Di hotel bintang 5 sebelah ya kan. Jangan perang dulu ya, Dok ya. Nanti tinggal dihitung aja, ada hitungannya, misalnya di sana berapa hari nanti dirapel gitu kan. Iya. Jadi beliaunya itu merasa tetap happy gitu loh, wah nanti nggak apa-apa. Sekarang tahan dulu. Ditahan dulu, nanti dirapel polis. Ya, kalau masih cemas. Tahu ya, dirapel ya polisi ya? Iya. Dirapel, Dok ya. Rapel yang ideal berapa kali, Dok? Iya. Nah, ini yang paling penting sebetulnya apa? Itu sekarang banyak yang tadinya sudah lupa ya, sekarang jadi rajin kontrol karena mungkin beliau itu tadi hubungan intimnya jadi sering gitu. Iya kan? Imronnya itu yang tadi. Penting itu. Gimana Bulis? Ada pertanyaan lagi Bulis? Cukup ya. Ya. Ini saya ke ibu-ibu lagi ya, Dok ya. Ibu-ibu ada Putri Waluyoning. Di situ. Selamat siang Putri. Selamat siang, Mas Sulis. Ya, selamat siang Putri. Silakan disapa Dokter Andi, Putri. Selamat siang Putri. Selamat siang Dokter Andi. Selamat siang Putri. Iya Dok, ini mengenai makalah yang disampaikan Mas Sulis hari ini mengenai hal-hal yang berhubungan dengan suami istri ya Dok. Nah itu misalnya non sewu dokter, nah ini kan suami misalnya ini untuk masalah COVID ini kan agak menurun ya dokter. Lah ini untuk saya sebagai istri untuk memberikan semangat biar ndak ini mengenai COVID ini loh dokter, masuk was-was gitu loh. Caranya gimana ya dokter untuk menanggulangi kayak gitu? Gitu aja dokter pertanyaan saya. Usia Bapak berapa, Ibu berapa? Usia Bapak berapa? Usia suami berapa? Usianya sudah di atas 50 dokter. 50, di atas 50 Dok. Di atas 50 ya. Kalau Ibu? Iya. Ibu Tri berapa? Bisa ditebak sendiri, dokter. Suruh nebak, Dok. Suruh nebak. Ya 40, 45. 45 ya, Bu ya? Iya. Ya. Jadi kalau menurun ya, menurun itu kan bisa karena takut kalau COVID bisa, ya kan? Ya. Nah, bisa juga memang kayak orang sekarang COVID itu kan pikirannya kan bukan hanya seks aja, tapi juga kerjaan saya gimana, ya kan? Orang-orang yang akhirnya, nah ini pertanyaan yang bagus dari ibu-ibu, berarti mendukung suami. Iya.
Iya kan? Iya dong, jadi harus dong. bukan hanya kayak suatu ini ya, bukan melayani aja, tapi ada inisiatif juga dari istri. Itu betul. Untuk melindungi suami ya dok ya. Betul. Nah, jadi gini, kalau memang suami itu mungkin menurun semangat, kalau yang repot kalau menurun ereksinya. Nah, jadi kepingin, tapi dia merasa kok aku kok ini ya gampang capek, ereksinya kurang maksimal, itu yang memang harus kita kalau ibaratnya sayang, tadinya sayangnya 100%, sekarang sayangnya 200%. Harus ditambah berarti dok ya? Harus ditambah. Persen tuh nggak maksimal 100, 1000 juga boleh, ya kan? Iya. Pak, ya sekarang ini memang dengan usia yang 50 ke atas tuh memang menurun. Tapi kalau mau coba-coba nggak apa-apa. Ibaratnya kalau orang di Mangga 2 tuh ya lihat dulu ya, nggak apa-apa, lihat dulu, masuk dulu gitu. Itu kalau kita jualan di pasar kan, monggo ini tinggal mirsanirin kan gitu. Jadi di Mangga 2 ya dok ya, itu ya dok ya. Nggak harus beli gitu kan, nggak harus ambil. Jauh banget dok di Mangga 2 dok, di Juara aja juga gitu dok, boleh lihat-lihat dulu dok. Juara. Biasa kita kan biasa di itu Kutub Utara, jauh. Itu ya dok ya. Nggak apa-apa gitu, nggak jadi nggak apa-apa, nggak beli nggak apa-apa. Jadi bapaknya tuh nggak, wah kalau sudah megang harus beli kan gitu kan. Iya. Jadi suami seringkali gini, wah saya mau ngajak istri saya kan, nanti kalau istri saya sudah timbul nafsunya, saya nggak bisa, dia merasa ada beban moral. Nah itu beban itu dihilangkan. Tapi ibu juga ini benar-benar, Pak mau udah apa-apa, santai wae. Tapi sering istri malu loh ya Mas Pak Sulis ya. Iya. Ada kan malu. Wah, mosok sing putri mulai duluan lu nggak apa, ya kan? Iya. Penawaran harus ada, ditawarkan. Iya. Jangan kayak yang di pasar Mangga 2 gitulah, pedagang ya meniru marketnya itu ya dok ya. Berarti kan penawaran tuh nggak usah malu, nggak apa-apa. Malu tuh cuma 3 kali, setelah 4 malu-maluin. Pertama malu, kedua malu, ketiga malu, keempat udah malu-maluin ya nggak? Iya. Gimana Putri? Kemaluan jangan dibesar-besarkan. Kemaluan. Biar dia besar sendiri. Ya. Boleh dilihat-lihat dulu, boleh dipegang-pegang dok ya. Pegang dulu boleh. Ini Putri kayaknya semangat banget ini ya. Terima kasih. Selamat siang Putri. Terima kasih dokter. Ya, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih dokter. Terima kasih sama-sama. Dok, ini ada pertanyaan. Ini Pak Dokter, ada style khusus yang aman nggak di masa pandemi? Style khusus, gaya. Gayanya ya? Ya. Gaya. Atau meminimalkan kontak wajah gitu Mas selama pandemi, jadi nggak melihat biar nggak terjadi kontak gitu loh dok. Wah itu ini high tech ini pertanyaannya high tech udah. Oke, jadi gini, gaya ya sebetulnya kalau memang kita merasa takut ya, ada keraguan dan kita tetap mau berhubungan, ya pilih gaya yang nggak berhadapan. Gimana misalnya, itu? Gimana? Misalnya si doggy style misalnya. Doggy style tahu ya? Apa itu? Dijelaskan dok. Doggy style itu si perempuannya seperti berangkang, si suaminya dari belakang. Gitu. Datang dari belakang gitu dok? Suaminya datang dari belakang? Datangnya dari belakang. Kayaknya Mas Sulis. Gitu. Yes. Doggy style. Doggy style. Dicari sendiri. Ya kan? Artinya apa? Itu kan jadi nggak ada droplet yang secara langsung.
Iya. Walaupun sebelum itu kan mesti berhadapan ya. Masa langsung ya enggak? Iya. Jadi saya kira kok tetap dua-duanya harus bebas COVID ya. Yang nggak boleh ada gejala. Iya. Misalnya salah satu ada suhunya tinggi, panas, meriang, demam, ya lebih baik nggak usah dulu gitu. Ya. Catat dulu, ya kan? Nanti dikasih tanda terima dulu, besok kapan-kapan diambil gitu loh. Iya kan? Bon, kasbon. Jadi satu rekomnya Dokter Andi, doggy style ya dok ya? Untuk Pak Dinar ya? Atau bisa juga wanita di atas, woman on top. Woman on top. Akhirnya woman di puncak karir bukan ya dok ya? Bukan ya. Wanitanya, prianya di bawah tiduran, perempuannya di atas menara, ya. Bukan suaminya di bawah ranjang, istrinya di atas ranjang, itu bukan ya dok ya? Iya, itu aman banget. Sekalian ya kan. 2 ya dok ya, 2. Pak Dinar 2 ya. Perlu tambah lagi nggak dok? Ini yang tanya Pak Dinar soalnya dok. Pak Dinar ini pertanyaannya ini sangat berkualitas. Sangat. Ya. High tech dok, pertanyaannya high tech sekali. High tech. Tapi bukan nggak boleh ditambah ke. Ya 2 itu cukup aman lah. Tapi ya kan orang ada yang seneng gaya klasik ya. Jadi wanitanya sama prianya di atas. Apa itu dok? Foto dok? Jangan vulgar dok. Takutnya nanti kena undang-undang ITE dok. Boneka. Boneka boleh nggak kalau boneka? Iya. Ini gaya apa dok ini? Gaya sungsang apa gak? Klasik. Kalau yang di atas kan gini. Nah, ini wanitanya di atas. Iya. Nggak usah digerak-gerakan juga dok, bonekanya perempuan nggak usah digerak-gerakan. Nggak usah digerakin ya. Yang dogi tadi gimana dok? Dogi begini, dogi gini. Dogi gini nih. Oh ini dogi. Jadi suami yang laki dari belakang ya dok ya? Kura-kura dalam perahu ya kan? Kura-kura dalam perahu ya kan? Iya. Oke dok. Mas Dinar kayaknya cukup jelas, sangat jelas sekali. Ini ada prakteknya ya. Ini ada dari Pak Arif nih. Pak dokter, berhubungan badan saat suhu tubuh salah satu pasangan 38 derajat Celcius itu bahaya nggak? Padahal ini sudah ngebet banget, Pak. Wah, iya. Ya, lebih baik ya gini. Kalau itu kan salah satu tanda COVID ya. Iya. Walaupun belum tentu COVID ya. Betul. Nah, kita makanya semua panas ya kita jangan, kalau ada yang panas jangan dekat-dekat gitu loh. Kalau ada yang hangat. Nah, kita mau masuk mall aja di ini kok ya. Di tem dulu, di cek suhu ya, cek suhu. Nah, jadi ya jangankan berhubungan intim. Ya mungkin kalau sudah gitu dia harus cek swab atau dia isolasi mandiri kan gitu. Iya. Jadi sementara puasa ditahan dulu ya, dok. Imronnya ditahan dulu. Ditahan dulu, pakai karet, dikaretin dulu ya, supaya nggak kemana-mana. Karetnya berapa dok jumlahnya dok? Apanya? Karetnya berapa dok biar aman? Penting itu dok. Kalau karetnya kesedikitan nanti takutnya nggak aman. Gitu ya. Iya. Ini saya buka lagi nih. Ya. Pak Iwan dok ini dok. Pak Iwan mau bertanya Pak Iwan. Kayaknya dari tadi sudah imronnya ini sudah. Terima kasih. Selamat siang Bapak Andi. Selamat siang Pak Iwan. Ini kan masalah tentang ya aman saat pandemi ini ya. Ya mungkin kalau kita mau melakukan sesuatu
Kan kita mungkin ada pemanasan. Nah, ini sesuatu yang apa dulu nih, Pak Iwan? Ya, ada cumbu-cumbuan. Sedangkan kayak gitu kan ada cumbu-cumbuan ya, itu kan melalui mulut takutnya itu berbahaya. Nah, kalau tidak melakukan pemanasan, apakah kalau langsung itu bisa membagian istri? Ya, seperti itu aja. Ini melakukan sesuatu apa tadi kok? Sesuatu kan harus jelas gitu loh ya, harus diklarifikasi itu. Sesuatu jadi hubungan suami istri ya Pak Iwan ya. Ya. Silakan Dok. Ya. Ini pertanyaannya bagus sekali nih. Ya Dok. Dulu nggak pemanasan Dok? Memang ya enggak bercumbu-cumbu. Tadi cumbu-cumbuan tuh bukan tanaman ya, cumbu-cumbuan bukan ya? Ya. Suaranya iya agak splatteran ini. Pak Iwan pada udah. Oke, silakan Dok. Oke ya. Jadi kalau yang namanya berhubungan intim ya, kalau kebanyakan saya kira 90% kalau nggak ada ciuman, nggak ada meraba, ya nggak bisa ya. Susah banget. Kecuali mungkin orang-orang yang masih usianya 20-an gitu, ya kan? Yeah. Nah, jadi, kalau masalah aman apa enggak, ya kalau memang bebas COVID, dua-duanya ya aman-aman aja, ya. Jadi memang kita harus jangan ada gejala dulu gitu. Syarat utamanya itu ya. Itu tadi mandi dulu, sikat gigi, ya kan? Ya standar lah sekarang. Ya. Sekarang jadi pengeluaran buat sabun sama sampo itu banyak ya. Oke Pak Iwan, itu protokol kesehatannya tetap ya, mandi, berkeramas dulu, biar bersih. Jadi pemanasannya. Berarti membersihkan diri dulu ya Pak ya. Membersihkan diri dulu. Kalau mau membersihkan diri dan pasangan bersama-sama. Membersihkan diri dulu ya Pak ya sebelum melakukan. Betul, melakukan sesuatu itu tadi ya. Sesuatu yang jelas Pak Iwan ya, harus jelas gitu ya. Oke. Tiga hal. Senyum, ya kan? Senyum, sapa, ya kan? Senyum, sapa, sentuh. Ya betul. Senyum, sapa. Orang nggak mungkin nggak mau senyum dulu, kan mesti kalau senggol dulu senyum, ya kan? Jadi senyum. Kalau nggak ada senyum, mesti kita juga nggak berani. Kalau yang cowok, yang suami-suami nih, diem aja. Kalau ada senyum, berarti maju tak kenal, ya kan? Masa langsung gerubrak-gerubuk gitu ya Dok ya? Masa langsung gerubrak-gerubuk gitu ya? Seru ya Dok ya, harus senyum, sapa, dan sentuh. Sapa tuh artinya kita ngomong begini, gimana Ma, gimana Bu, gimana Bunda, iya kan? Bun, malam Jumat loh Bun. Kalau nggak Bun, besoknya Bun, malam Sabtu loh Bun lo. Tiap malam jadinya. Baru disentuh lah. Sentuhan tuh kan bisa dicium, ya kan? Dan lain sebagainya. Dijabarkan senjatanya. Oke. Pak Iwan jelas ya Pak Iwan ya. Ini pertanyaan gimana? Ada yang tanya lewat? Terima kasih. Dok, ini kan kadang pasangan suami istri itu kan ingin berhubungan variasi, termasuk lokasi ya Dok ya, di tempat-tempat tertentu. Padahal kita tidak tahu ini kebersihan di tempat yang baru. Gimana ini Dok mensikapinya Dok? Lokasi itu katakan aja hotel ya, pengen dia variasi di hotel di mana ya kan? Ya itu masalah kepercayaan ya, maksudnya kepercayaan kita terhadap si hotel itu atau losmen itu bagaimana gitu. Kalau saran saya kok sekarang tuh ini ya, kita harus ini apa adanya dulu, seadanya dulu. Nah, di rumah dulu ya. Kalau
Kalau kita yakin terhadap kebersihan dari hotel, kamar hotel itu, ya nggak apa-apa gitu kan. Ya. Atau memang kebetulan kita ada acara ke luar kota. Pasti kan kita juga cari yang bersih, ya kan? Ya. Mau cari tempat makan, cari apa. Berhubungan juga kan kita punya sensor. Bukan handphone aja yang punya sensor, tapi kan kita juga punya sensor. Oh, bahwa ini kalau kita yakin nggak apa-apa gitu loh. Nah, tapi kalau kita takut, kita bisa ini sih semprotin sanitizer, semprot. Ya, semprot alkohol, ya kan? Nah, semprot. Nah, di luar dari itu ya kita hanya percaya aja ya. Saya kira kan begitu kan. Betul. Kalau nggak yakin nggak usah dulu lah ya dok ya. Kalau nggak yakin nggak usah. Dok, ini ada pertanyaan melalui YouTube ini dari Ibu Murdanining. Dok, untuk pandemi ini karena sering di rumah, untuk seks meningkat tapi sering lemes karena ada rasa was-was. Bagaimana cara menyikapinya, Dok? Wah, ini malah di rumah lemes, Dok. Padahal nafsu sering lemes karena ada rasa was-was. Jadi faktor psikis mungkin ya, Dok ya. Ini yang nanya, ini yang lemes laki atau perempuan ini? Ini Ibu. Yang lemes siapa ini? Bu Murdanining. Murdanining. Ya, intinya kita berasumsi yang lemes si pria ya. Iya. Suaminya ya kan, asumsinya gitu. Sebetulnya kalau orang udah mau berhubungan intim, normalnya adalah dia terangsang. Nah, kalau sudah terangsang tapi nggak bisa keras, nggak bisa ereksi dengan baik, ya, curiga ada gangguan misalnya hormonal, ada disfungsi ereksi. Itu ya. Harus dicurigai ke arah situ ya, Dok. Dicurigai karena apa? Kalau misalnya cuma takut COVID aja, ya lebih yang saya kira mungkin tindakannya dia juga nggak akan mendekati pasangannya kan. Kalau misalnya takut pasangannya COVID misalnya, itu kan ada pengalaman teman saya itu dia ketemu dengan orang yang COVID positif, ketemu makan mungkin sekitar 10 menit ya. Terus dikasih tahu ternyata setelah ketemu, oh temen itu tuh COVID positif, temennya ngasih tahu. Begitu dia tahu si teman saya itu, dia langsung itu berpisah dengan istrinya, maksudnya isolasi mandiri bener-bener. Jadi sudah ceritanya kalau memang takut, ya udah isolasi mandiri, sudah nggak ada cerita untuk berhubungan intim segala gitu. Stop dulu ya, Dok ya, stop dulu. Stop semuanya. Stop semuanya. Dok, ini ada pertanyaan lagi nih terakhir nih, Dok. Berhubungan badan itu menambah imun nggak, Dok? Karena membuat lemes. Takutnya malah imun menurun. Lemes jadi malah imunnya menurun. Kepikiran, Dok? Iya. Logikanya betul, tapi tidak pada kenyataannya nggak gitu. Jadi gini, makanya kalau hubungan intim sebetulnya kalau yang wajar, baik, nggak berlebihan, sesuai dengan porsi kita, ya itu menambah imun. Menambah imun, justru malah menambah menambah imun, meningkatkan hormonal ya. Nah, yang menjadi, tapi kalau kita agak berlebihan, memaksa diri, ya tentunya akan menurunkan imun. Memaksa diri gimana? Nah, memaksa diri berarti dia bukan setelah berhubungan intim lemes terus. Ya kalau lemes lalu tidur terus fresh lagi, berarti itu memang cukup takarannya. Tapi kalau habis berhubungan intim lemes sampai besok, ya berarti dia berlebihan. Itu jangan terlalu sering. Oke. Intinya ya kalau apa-apa kalau semua berlebihan juga nggak bagus ya, Dok ya. Iya, ukur sendiri, tapi ukurannya itu jadi jangan terlalu lemas.
Oke, Dok, ini terakhir nih, Dok. Kalau kurang juga ada indikatornya. Kalau kurang misalnya, kurang. Indikatornya apa, Dok? Indikatornya apa, Dok? Ngamuk. Ya? Ngamuk. Ayo, ada kalau rapat meeting, ada orang ngomong sedikit, terus diam, wah tersinggung lah. Ada, Dok. Nanti di antara teman-teman kelihatan gitu loh. Iya. Nanti saya tak cari ciri-ciri orang yang seperti itu, Dok. Ngamuan gitu ya, Dok ya. Jadi ini apa? Tersinggung. Berarti tanda-tanda kurang ya, Dok ya. Terus dua, makannya banyak, ya kan? Udah ngamuan makannya banyak. Makannya akeh. Biasanya itu ya, Dok ya. Biasanya. Makanan ya. Oke. Ini dari media, Pak Iskandar mau ikut nimbrung, mau menambahkan atau mau berkomentar, Pak Iskandar? Seks bebas, seks bebas, seks aman, yang bebas dari COVID, maksudnya begitu, Dok, maksudnya gitu. Gak apa-apa, seks bebas bersama istri. Ya, Mas Sulis, Pak Dokter. Ya, halo. Ya, Mas, silakan, Mas. Sangat gayeng ya. Menurut saya ini diskusi yang paling gayeng, apalagi tadi nyebut-nyebut ngamuk-ngamuk dari orang yang seksnya kurang, itu mungkin nanti saya yakin di tempat ini pasti ada lah, di kantor. Pak Dokter, ini kan mungkin kaitannya dengan regulasi ya, tapi saya mungkin minta tanggapan dari Pak Dokter selaku praktisi kedokteran. Kaitannya dengan pandemi ini kan ada sektor-sektor hiburan yang memang sudah dibuka, Pak Dokter. Hiburan itu bukan hiburan anak-anak, tapi hiburan laki-laki dewasa ya, Pak Dokter ya. Seperti panti pijat itu sudah buka dan sebagainya, yang tentu itu ada prostitusi terselubung lah. Nah, ini saya lihat mungkin prokesnya hanya sampai pada pengukuran suhu tubuh, kemudian cuci tangan, bermasker dan sebagainya. Kan kita tidak tahu apakah di dalam itu mereka sudah menerapkan prokes yang ketat atau tidak. Ya kaitannya dengan mungkin di dalam itu kan, di dalam panti pijat dan sebagainya. Ini kan yang di luar kendali dari pemerintah. Nah, sebaiknya saran dokter itu seperti apa, Pak Dokter? Apakah ini dibiarkan dibuka atau mungkin ada saran-saran tertentu yang sehingga tidak, artinya apa ya? Ya wisata dibuka tapi kok mungkin bukan membawa ya, tapi berpotensi menularkan COVID-19 itu, Dokter. Mungkin Mas Sulis bisa memperjelas mungkin arahnya kemana. Halo? Tapi dokter sudah jelas ini, dokter nggak usah saya perjelas nih, dokter sudah jelas. Indikatornya kalau udah tertawa-tawa ini pasti dokter Andi sangat jelas sekali. Gimana, Dok? Ini dari calon Menteri Dalam Negeri Pak Iskandar. Baik. Satpol PP soalnya, Dok, ini, Dok. Satpol Mendagri, staf ahli Mendagri. Ya, Jadi gini, kalau masalah yang itu kan sesuatu yang ilegal ya. Jadi kalau barang ilegal, nah ini menurut saya kalau barang ilegal tuh mereka akan tutup mata terhadap segala sesuatu. Jangankan cuma protokol kesehatan, ya kan? Protokol agama aja dilanggar, ya kan? Jadi, nah kalau dari segi regulasi memang ya, kalau dari segi kesehatan ya di luar regulasi ya memang harus gini. Kalau mau dipijat, orang pemijatnya itu harus punya swabnya negatif. Itu aja simpelnya kalau saya. Tiap berkala berapa minggu, misalnya 2 minggu gitu kan. Walaupun itu sangat tidak menjamin ya. Tapi lumayan daripada tidak, ya kan? Nah, kalau kita ngomong protokol. Nah, kedua,
Ya paling penting itu saya kira ya. Saya kira paling penting itu. Lalu yang kedua memang gimana kalau orang, menurut saya itu tadi ya, COVID ini membuat kita nggak bisa kontak dengan orang. Kalau misalnya sampai terjadi kontak seksual, ya itu akan pasti dia ketularannya dua, penyakit menular seksual sama ketularan COVID kalau ada salah satu yang positif. Itu memang seperti dari ya. Nah, tapi kalau dari segi regulasi dan segi medis ya harus itu. Nah, tapi kalau memang ada kecurigaan, ada katakan prostitusi terselubung, ya alangkah baiknya itu di stop gitu kan. Ya. Jadi, saya kira ini bukan masalah COVID aja, kalau masalah prostitusi terselubung kan repot ya nggak? Iya. Gimana Pak Iskandar? Jadi ini protokol, jangan berharap protokol kesehatan ya, protokol agama aja kan diterjang ya Pak Dokter ya. Oke. Ya intinya kita harus menghindari COVID dimanapun lah Pak ya, mungkin seperti itulah, di rumah saja dengan pasangan. Ya itu. Nah, sama satu lagi sih, sekarang kan Mbak, ini kalau masalah COVID secara umum bukan tentang seks aja ya, tapi kan klaster keluarga banyak, artinya yang tertular dari anaknya, istrinya gitu. Jadi pada prinsipnya kalau kita mencurigai anak kita, keluarga kita yang tinggal bareng dengan kita, ya sudah, orang itu memang nggak ketemu dengan kita, tidak kontak dan isolasi mandiri. Ya cuma itu, siapapun itu di luar dari diri kita, itu prinsip yang sangat penting. Lalu yang kedua, menurut saya masker dan jaga jarak, serta kalau memang di ruangan tertutup, lamanya tuh ya jangan lama-lama gitu, jangan lama-lama. Misalnya saya tiap hari ke Mugas untuk jalan pagi jam berapa? Nah, pagi-pagi banget jam 5 gitu ya. Tapi jam 5 belum buka Mugas. Nah, itu sebaiknya ya kita tetap jaga jaraknya saya dengan orang yang lari itu di depan saya paling nggak 3 meter. Itu kalau enggak dia akan mengeluarkan droplet, terus kita yang kena hirup gitu kan. Terus sama untuk pengelola Mugas ya sebaiknya Mugas atau lapangan Trilomba Juang itu dibuka agak lebih pagi, jadi orang tuh nggak numpuk. Jadi orang yang mau pagi lebih bisa pagi. Kalau dulu kan jam 5 udah buka, tapi setelah COVID kok dikurangi jamnya. Jadi orang akan menumpuk gitu. Iya. Malah justru nggak sehat ya Dok ya? Malah orang numpuk jadi numpuk. Terjadi kerumunan malah ya Dok ya? Terjadi kerumunan karena mereka masuk paling enggak ya karena jamnya lebih sempit dikit gitu. Kalau jam 5 dibuka, saya kira kita jam 6 udah selesai. Jadi orang tuh cepat ganti gitu loh orangnya yang datang. Oke. Baik Dok, ini terakhir Dokter Andi. Ini dari rangkuman yang sudah kita bicarakan ini mungkin untuk pasangan suami istri ini Dok. Apa saja ini kiat seks yang aman di tengah pandemi? Selain tadi gaya yang disampaikan oleh Dokter Andi dengan penuh sangat jelas dan sangat terang benderang Dok. Ada peragaannya segala juga Dok. Iya, jadi seks yang aman ya tentunya kalau kita sendiri jaga secara mencegah itu tadi, mencegah kontak dengan orang lain dengan masker. Lalu juga kita harus seminggu paling enggak ya kalau bisa 1 kali berhubungan intim, jangan terlalu jarang, jangan terlalu sering, artinya jangan terlalu capek-capek, ya kan? Biasa-biasa aja. Kalau capek ya itu tadi enter the wind itu tadi, ya. Bisa masuk angin. Seminggu sekali ya Dok? Iya, minggu sekali. Terus habis itu ya apa namanya? Kalau bagi yang orang-orang yang, nah ini masalah mandi setelah berhubungan juga, kalau misalnya berhubungannya nggak terlalu capek, tapi badannya kok nggak enak, mandi malam-malam itu juga perlu dipikirkan gitu supaya badannya tetap fit. Betul. Itu aja sebetulnya sih ya. Oke, baik. Baik Dok, terima kasih penjelasannya, sharing ilmunya Dok. Kapan-kapan bisa ketemu Dok, saya penasaran sama bonekanya Dokter Andi. Itu ada terus ya Dok ya? Di lacinya Dokter Andi ada terus ya Dok ya? Ada di laci. Bisa dilihatkan mukanya Dok?
Bisa dilihatkan mukanya dok, nah, biar para peserta Zoom meeting ya, biar tahu gitu loh, nggak penasaran tadi dari samping dok. Mana ya tapi ya? Nih, ya. Mas Dinar, nah ini tolong diperhatikan Mas Dinar, wajahnya Mas Dinar ya. Ya, ini. Nah, kalau yang lagi tolong diperhatikan, Bapak Iwan diperhatikan wajahnya. Tulis, ya, serasi sekali dok itu dok ya, pasangannya. Kalau boleh tahu usia berapa dok itu dok? Usianya? Ya. Dulunya 50, terus karena terlalu tua ditukarkan 25-an 2. 25-an 2. Ini dibagi 2 ya dok ya. Iya. Oke, baik dok, terima kasih waktunya dalam diskusi kita siang ini dok. Sehat ya dok ya. Selalu ya. Dokter Andi. Baik, terima kasih. Salam sehat selalu dokter Andi. Tetap bergairah. Baik, demikian perbincangan kita pada siang hari ini, diskusi kita bersama dengan pakar seksologi, yakni Dr. Andi Sugiarto, SPRM, sudah berbincang bersama kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat atau inspirasi dari perbincangan kita pada siang hari ini. Jangan lupa untuk selalu 3M, untuk menghindari diri kita dari COVID-19, selalu jaga jarak aman, hindari kerumunan, kemudian memakai masker, dan mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Saya Suli Sesa, terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.